Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Nah, buat kalian pejuang SNBT, nah jangan lupa ya, pantengin terus di GP Media Channel karena kita senantiasa mengupdate soal-soal terbaru, baik itu prediksi maupun bocoran soal SNBT 2024, mirip banget ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal tentang bentuk pean atau imbuhan pean pada kata pembakaran yang terdapat dalam kalimat satu teks di atas. Nah, ini sering banget muncul ya, bahkan ya di hampir tiap tahun, di tahun kemarin, tahun ini gitu ya, memiliki kesamaan makna dengan bentuk pean pada kalimat yang mana gitu ya. Coba kita baca untuk pembakaran di kalimat 1. Sejak abad 18, manusia melakukan pembakaran. Nah, kalau kamu perhatikan, makna pembakaran ini adalah istilah untuk proses kan? Ya, suatu proses untuk membakar ya terhadap sejumlah besar batu bara. Nah, mana di antara kalimat 4 yang juga bermakna sebagai sebuah proses gitu ya. Percampuran, teman-teman, itu bukan proses ya. Yang prosesnya itu adalah pencampuran. Kalau percampuran itu adalah hal ya atau perihal, bukan proses ya. Nah, kalau apalagi pendapatan malah bukan sama sekali berkaitan dengan kata kerja ya. Pendapatan tuh ya pendapatan ada makna sendiri gitu ya. Dampak nyata dari berarti yang A ini salah, yang B juga salah, yang C dampak nyata dari masalah lingkungan yang dihadapi manusia, salah satunya, oh ini perkotaan ya, perkotaan oh jelas bukan, ini tempat ya, tempat. Yang D, lingkungan perumahan padat, yang minim pekarangan, ini juga jelas banget ini bukan bermakna proses ya. Nah, coba kita cek yang E, sudah banyak kebijakan dari pemerintah terkait upaya mitigasi pemanasan global. Hanya saja selalu terkendala di pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah proses, ya, proses melaksanakan, ya, proses terkait dengan pengeksekusian gitu ya. Jadi, yang paling tepat ya kesamaan makna antara pembakaran itu adalah pelaksanaan. Sama-sama bermakna sebagai sebuah proses. Oke, maka jawabannya adalah yang E. Nomor berikutnya, padanan yang tepat untuk kata emisi yang terdapat dalam kalimat 4. Oke, mana coba kalimat 4? Penggunaan energi yang boros sehingga buangan limbah gas karbon. Nah, ini udah ada clue-nya ini buangan ya. Buangan limbah gas karbon ya. Kalimat 4. Bla 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 bla, emisi karbon. Oke, di sini tadi kan udah dibilang nih, buangan limbah gas karbon. Udah ada clue-nya di sini ya. Sehingga kalau udah bilang emisi karbon ini tentu saja masih berkaitan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Ini cara atau trik biar kalaupun kamu nggak tahu atau mirip-mirip gitu opsinya ya, apa makna sebenarnya dari emisi itu bisa kita lihat dari konteks penggunaannya di kalimat ya. Kalau kita lihat tadi emisi itu maknanya adalah zat buangan ya. Lebih tepatnya lagi ya, bukan sisa ya, bukan polusi juga, beda maknanya gitu ya. Pancaran juga bukan, keluaran juga bukan. Lebih tepatnya adalah buangan, yang dibuang berarti ya. Jawabannya ada di yang B. Oke? Oke, soal berikutnya, kata atau frasa yang tepat untuk mengawali kalimat 4 teks di atas. Kita baca dulu kalimat 3 biar ngerti konteksnya. Ya, menurut para peneliti, pembakaran bahan bakar fosil pada masa industrialisasi telah melepas CO2 dalam jumlah yang sangat besar ke atmosfer. Bla 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 bla, emisi karbon yang dihasilkan tetap akan terus berdampak pada atmosfer bumi selama berabad-abad. Yang jelas di sini tidak mungkin selain itu karena ini tandanya penambahan. Sementara kalimat 4 itu tidak menambahkan apapun atau tidak menambahkan informasi yang ada di kalimat ketiga posisinya. Ya. Bukan selain itu juga bukan sesungguhnya. Oke. Oleh karena itu juga kurang tepat karena ini biasanya kita pakai untuk simpulan. Nah, antara bahkan dan akibatnya ini sering ketukar mungkin atau bahkan cenderung akan tertukar dengan bahkan ya. Karena kalau kita baca kalimat ketiga, bahkan itu kan biasanya kita pakai untuk info apa, untuk fungsi apa? Penegasan ya. Penegasan. Kita lihat di kalimat 4 dia ngomongin tentang dampak. Dampak emisi karbon pada atmosfer. Artinya kalau dia itu bahkan, kita pakai bahkan, maka di kalimat ketiga juga ngomongin
dampak juga. Sementara kalau kita lihat di kalimat ketiga, dia belum ngomongin dampak dari emisi. Dia cuma bilang ada emisi yang lepas dalam jumlah yang sangat besar ke atmosfer pada masa industrialisasi. Jadi bahkan di sini tidak tepat kalau kita pakai di kalimat keempat untuk awalnya. Yang paling tepat itu adalah B, ya. Kenapa B? Karena kalimat ketiga ini ngomongin tentang penyebab, ya. Karena pembakaran bahan bakar fosil pada masa industrialisasi telah melepas CO2 dalam jumlah yang sangat besar, ya akibatnya emisi karbon yang dihasilkan tetap akan terus berdampak pada atmosfer bumi selama berabad-abad ke depan. Itu ya, yang paling tepat itu adalah akibatnya. Oke? Kata majemuk, nah kata majemuk ini ya adalah kata berpasangan tetap, ya. Dia jangan sampai ketukar dengan frasa, teman-teman. Kalau frasa, ingat ya, salah satu ciri frasa itu dia bisa disisipkan oleh sebuah kata, ya. Kalau frasa dia bisa disisipkan, bisa disisipi, ya, oleh penghubung gitu ya. Misalkan meja kayu, meja yang terbuat dari kayu. Nah, itu artinya meja kayu itu frasa. Oke, tapi kalau kata majemuk atau kata berpasangan tetap, dia tidak bisa disisipi. Kata majemuk itu dia tak bisa disisipi. Tak bisa disisipi. Karena maknanya akan beda dengan kata-kata penyusunnya. Oke, dampak negatif bisa kita sisipi. Dampak yang bersifat negatif. Masa industrialisasi, masa saat terjadi industrialisasi, artinya dia frasa. Batu bara, apakah batu yang bara, batu yang bersifat bara, batu yang saat bara, kan nggak ada, karena batu bara itu kalau digabung artinya berbeda sendiri, ya batu bara, ya nggak boleh dipisah. Nah, artinya batu bara ini adalah kata berpasangan tetap, ya jawabannya yang C. Atmosfer bumi, atmosfer yang terdapat di bumi. Penyumbang terbesar, ya penyumbang paling banyak gitu ya, yang paling besar. Oke. Nah, artinya yang kata pajemuk cuma ada di opsi yang C, yakni batu bara. Oke. Nah, buat latihan teman-teman semua di sini, ya teman-teman GP Media, jangan lupa dikerjain latihannya, ya. Yang udah SNBT, jangan lupa berdoa lagi gitu ya untuk dapat hasil yang terbaik. Nah, yang belum SNBT, jangan lupa masih ada waktu untuk persiapan. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa buat update soal-soal terkini tentang SNBT, ya. Pantengin terus di channel YouTube GP Media Channel. Terima kasih semuanya, dadah.